Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang geometri. Oke Sobat Adsense, kali ini kita akan belajar tentang geometri ya. Lebih fokus ke geometri bidang ya Sobat Adsense. Jadi geometri yang ada di dimensi 2 bidang, oke. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah tentang sudut. Oke, sudut. Oke, sudut. Sudut udah tahu lah ya Sobat Adsense. Ya, jadi kalau di matematik, sudut itu bisa dibilang sebagai gabungan dari dua sinar. Sinar itu semacam garis, Sobat Adsense. Jadi sinar itu gini. Nah, ini sebenarnya sinar. Ya. Jadi ada pangkal sama digabung sama sinar yang lain. Sinar yang lain. Nih, misalnya ini sinar. Nah, ini jadi sudut nih. Ini sudut nih, Sobat Adsense. Nah, ini sudut. Oke. Sebenarnya tanpa tanda panah juga boleh sih. Gini aja udah sudut juga kita bilang ya. Ini juga sudut. Sudut. Yang ini sudut. Macam-macam sudut kan? Ini juga sudut. Begini juga sudut Sobat Adsense. Ya enggak? Sudut semua nih, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Macam-macam sudut ada apa aja? Yang pertama ada tentang sudut lancip Sobat Adsense. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya dari 0 sampai 90 derajat. Ya, jadi ukuran sudut itu diukur pakai derajat Sobat Adsense. Ya, ini nanti ada ukurannya namanya derajat. Oke, berapa derajat dia? Ya, derajat. Jadi lambangnya itu kayak buletan gitu di atas. Ya, kita nggak tahu berapa derajat, ini harus pakai alat ukurnya, bisa pakai busur Sobat Adsense. Ya, jadi yang lancip itu dia itu besarnya dari 0 sampai 90 derajat. 0 sampai 90. Misalnya sudutnya kita namakan alfa gitu ya, sampai 90 derajat. Ya, sudut yang besarnya dari dari 0 sampai 90 derajat. Oke, jadi 90 derajat. Oke. Yang kedua, sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku. Oh ya, ini gambarnya gini misalnya. Ini lancip nih. Ini lancip. Ini masih lancip. Oke. Nah, yang kedua ini sudut siku-siku. Ya. Sudut siku-siku itu yang besarnya pas 90 derajat Sobat Adsense. Jadi dia 90 derajat. Oke, sudut yang besarnya 90 derajat. Ya, jadi pas gini siku-siku nih. Tegak lurus. Oke. Lambangnya biasanya begini atau lambangnya begini juga boleh. Nah, ini sudut yang besarnya 90 derajat. Oke, jadi pertama ada sudut lancip, kedua ada sudut siku-siku. Jadi sudut lancip tuh harus di bawah sudut siku-siku besarnya. Oke, Sobat Adsense, harus kurang dari sudut siku-siku. Oke. Jadi kalau siku-sikunya segini, ini kan siku-sikunya nih. Nah, sudut lancip ini juga. Oke, sudut lancipnya di bawah sudut siku. Boleh ke arah sini juga, ya terserah. Gini. Ini lancip juga. Oke. Jelas ya Sobat Adsense tentang sudut lancip dan sudut siku-siku. Oke Sobat Adsense, tadi kita sudah sampai ke sudut lancip dan sudut siku-siku ya. Nah, sekarang yang ketiga ada namanya sudut tumpul. Oke, sudut tumpul. Oke, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya dari sudut yang besarnya di antara 90 dan 180 derajat. Ya, jadi 90 derajat
kurang dari alfa kurang dari 180 derajat. Ya, jadi dia lebih besar dari siku-siku, ya. Gini, lebih besar dari siku-siku. Nah, tapi dia masih lebih kecil dari 180. Oke, nah kira-kira gini Sobat SN. Jadi dia siku-sikunya kan segini. Ingat, 180 itu berarti kan 2 kalinya 90, 2 kalinya siku-siku kan. Ini kan siku-siku 90, ini ada siku-siku lagi 90. Jadi 180 itu bisa dibilang sebagai garis lurus Sobat SN ya. Yang keempat ini sudut lurus. Ya. Sudut lurus aja. Sudut lurus itu ketika alfanya 180 derajat. Gitu ya. Jadi ya ini. Sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi lurus aja dia gambarnya. Nah, gini. Ini 180 derajat nih. Karena dia dua buah siku-siku kan di sini kan. 90 tambah 90. Ya, gini juga nih. Ini 180 derajat. Ya. Jadi ini dia di antara 90 dan 180. Oke. Gini misalnya. Nah, ini juga tumpul, ya macam-macam sudut tumpul. Oke, ini sudut lurus. Yang kelima itu sudut lingkaran, satu lingkaran ya. Satu lingkaran Sobat Hasan, satu lingkaran. Kalau satu lingkaran berarti dia 360 derajat ya Sobat Hasan. Jadi kalau kita punya lingkaran, gini misalnya. Nah, ini totalnya di sini total sudutnya 360 derajat ini. Kalau satu putaran gini. Ya 360 derajat. Oke, Sobat Hasan. Ini 360 derajat. Jadi dia kayak ada dua garis lurus. Ini 180, ini juga 180. Jadi 360 derajat. Oke. Sudut yang besarnya 360 derajat. Oke Sobat SN, jadi ada sudut tumpul, ada sudut lurus, ada sudut satu lingkaran. Oke Sobat SN, tadi kita sudah bahas tentang macam-macam sudutnya ya. Nah sekarang ada hubungan antara dua sudut nih Sobat SN. Ya, jadi misalnya nih kita dikasih dua garis yang sejajar ya Sobat SN. Sejajar misalnya gini deh. Nah gini, sejajar. Oke. Terus ada garis yang memotong mereka, satu garis lurus. Nah di sini kalau kita namakan sudut-sudutnya, ini misalnya namanya sudut A gitu ya. Sudut A. Ini sudut B. Ini kan ada sudut semua ya Sobat SN. Oh ya, ini motongnya besarnya nggak harus tegak lurus ya Sobat SN ya. Ini kelihatannya agak tegak lurus. Ini nggak 90 lah ya. Anggap nggak 90. Ini A, B, C, D, terus E, F, G, H. Misalnya ini, ada 8 sudut nih Sobat SN. Jadi ada hubungan-hubungan antara sudut-sudut ini nih Sobat SN. Yang pertama ada namanya sudut yang sahadap. Oke, sudut sahadap. Jadi kalau di sini yang sudut sahadap mana aja ya. Sudut sahadap tuh A sama E sahadap dia. Yang ngadepnya ke sini Sobat SN. Jadi sudut A dan sudut E itu sahadap. Oke, selain A sama E ada lagi. B sama F nih sahadap. B dan F. Terus selain itu ada lagi C dan G. C dan G, terus D dan H. Nah, ini pasangan sudut-sudut yang sahadap. Nah, sifatnya apa sih kalau sudut sahadap itu? Sifatnya mereka akan sama besar, Sobat SN. Nih, lihat aja dari bentuknya. Ini sama besar kan ya? Ya, jadi nanti di soal-soal kalau ketemu sudut yang begini, yang sahadap gini, itu pasti sama besar, Sobat SN. Oke, jadi sifatnya adalah sama besar. Oke, itu hubungan yang pertama. Hubungannya itu sudutnya sahadap. Nah, yang kedua, ada namanya
luar berseberangan, sudut yang luar berseberangan. Nah, di sini yang luar berseberangan, kalau Sobat SN lihat, ada sudut A dengan sudut H. Nih, dia berseberangan tapi di luar gitu Sobat SN. Dia di bagian luar. Ya, berseberangan tuh maksudnya dia nggak di pihak yang sama. Ini kan pihak kiri, pihak kanan lah ya. Ini ada di pihak kiri si A-nya, H di pihak kanan. Ya, jadi dia berseberangan tapi di luar. Ini adalah luar berseberangan. Jadi sudut A dan sudut H. Terus ada lagi sudut B dan sudut G. Nah, ini adalah sudut-sudut yang luar berseberangan. Oke. Nah, AH, BG. Nah, sifatnya apa Sobat SN? Sifatnya adalah mereka juga sama besar. Ya, jadi kalau sudut yang luar berseberangan itu besarnya akan sama Sobat SN. Oke. Nah, yang ketiga, kalau ada luar berseberangan berarti ada dalam berseberangan juga ya. Jadi yang ketiga ada sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan sama kayak tadi, dia harus di pihak yang berbeda ya. Di pihak yang berbeda, ini C dan F, ini pihak kiri, pihak kanan, tapi dia di dalam. Jadi dalam berseberangan nih, C sama F dan E sama D. C sama F, terus E sama D. Sudut D dan sudut E. Ya, nah sifatnya sama masih, sudutnya harus sama besar. Oke, sudutnya sama besar. Nah, biasanya ini munculnya kalau di soal tuh dalam bentuk huruf Z gitu Sobat SN. Jadi gini. Nah gini. Ya, sering banget di soal muncul huruf Z seperti ini. Nah, ini ada sudut-sudut yang dalam berseberangan nih. Ini besarnya pasti sama. Oke, jadi di soal yang nggak begini di gambarnya. Cuman kadang-kadang huruf Z aja. Jadi kalau ketemu Z yang begini. Nah, ini sudutnya sama besar nih Sobat SN. Oke. Nah, ada sahadap, luar berseberangan, dalam berseberangan. Ada juga sudut dalam sepihak sama luar sepihak. Nah, kalau dalam sepihak itu di sini berarti dia ada di pihak yang sama pihak sana. Ya, misalnya CE kalau pihak sana, pihak sini berarti DF. Ya, C sama E, D sama F itu dalam sepihak. Berarti sudut C dan E pasangannya D dan F. Nah, ini sifatnya dia nggak sama besarnya ya. Ini sama ini nggak sama. Tapi sifatnya adalah mereka kalau ditambah tuh harus 180. Karena ingat kan, si E sama si A kan sama ya besarnya. Karena dia sahadap. Tadi sifat sudut sahadap A dan E sama. Berarti A tambah C kan garis lurus nih harus 180 ya Sobat SN. Berarti C tambah E juga 180. Jadi kalau sudut-sudut yang dalam sepihak itu totalnya harus 180. Ya, sifatnya jumlahnya 180 derajat. Oke. Yang kelima ada, kalau ada dalam sepihak pasti ada luar sepihak ya. Luar sepihak. Nah, kalau yang ini ya dia masih di pihak yang sama dua-duanya tapi bagian luar. Nih A sama G. Nah, ini luar sepihak. B sama H. Oke, A sama G, B sama H. Nah, sifatnya apa Sobat SN? Sifatnya juga sama. Jumlahnya harus 180. Oke. Jadi ini ada berapa sifat Sobat SN? Ada 5 sifat ya. Ada satu sifat lagi namanya sudut-sudut yang saling bersilangan ya. Kita di sini aja deh ya, bersilangan. Nah, bersilangan nih, ini ada silang kan nih. Nah, A sama D, C sama B, gitu-gitu pasangannya. A dan D,
terus C sama B. Terus di sini juga ada yang bersilangan E sama H, F sama G ya, F dan G. Nah, sifatnya apa? Sifatnya mereka sama besar juga. Jadi kalau ketemu tanda silang ini, pasti yang ini sama kayak ini, yang ini sama kayak ini Sobat SN. Gitu ya. Jadi sifatnya harus sama besar. Nah, gitu Sobat SN. Ya, jadi ini adalah macam-macam hubungan antara dua sudut Sobat SN. Ya, jadi kita punya ada 6 hubungan ya. Sobat SN bisa pahami terus diingat-ingat. Oke, mudah ya Sobat SN. Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang geometri. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!